Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Guru Kampung Channel YouTube kesayangan sobat kampung semuanya. Hari ini Guru Kampung lagi berada di sebuah kota di hulu Sungai Utara, yakni Kota Amuntai. Guru Kampung ingin mengajak sobat kampung semuanya untuk melihat-lihat pasar sentra kerajinan tangan yang ada di Amuntai. Nah, ini salah satunya. Ini adalah tempat mencari ikan atau yang dinamakan dalam bahasa Banjar adalah lukah. Nah, daripada berlama-lama, yuk sekarang kita intip bagaimana pasar di Kota Amuntai. Apakah sobat kampung semuanya pernah mendengar nama Amuntai? Ya, Amuntai adalah ibu kota kabupaten dari hulu Sungai Utara. Kota yang berulang tahun pada tanggal 1 Mei ini sudah menginjak usia yang ke-71 tahun. Hari ini Guru Kampung ingin berbagi informasi mengenai salah satu pasar nan sangat unik yang hanya ada pada Kamis pagi yang berada tepat di depan pasar modern Amuntai. Bagi sobat kampung yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, tekan juga tombol like, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Pedagang dan juga pembeli di pasar kerajinan yang buka setiap hari Kamis pagi ini di seputaran Taman Junjung Buih di pusat kota Amuntai, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tampak sangat ramai sekali. Pasar ini terbilang unik karena khusus menjual barang kerajinan anyaman purun hingga eceng gondok dan rotan. Pengrajin-pengrajin hulu Sungai Utara mampu menyulap eceng gondok dan rotan menjadi sebuah kerajinan yang bernilai jual lebih tinggi. Dari eceng gondok, purun dan rotan diolah menjadi kerajinan seperti tas, tempat tisu, nampan, tikar, lampit, rak sepatu, serta berbagai kerajinan lain yang bisa ditemukan di pasar kerajinan ini. Meskipun pembuatannya yang cukup rumit, namun harga yang diberikan masih sangat terjangkau di kantong sobat kampung semuanya. Para pengrajin biasanya menjual hasil kerajinan ke pengumpul, namun ada juga yang langsung menjual kepada pembeli. Setiap hari Kamis pada pukul 6, para pedagang sudah berkumpul di pinggiran jalan menjajakan dagangannya. Bagi yang ingin berkunjung ke pasar kerajinan Amuntai ini, tak bisa sembarangan memilih hari dan waktunya. Bila tak sesuai dengan jadwal, maka tidak akan pernah bisa melihat keberadaan pasar kerajinan Amuntai. Ini karena pasar yang menjual berbagai produk kerajinan tangan hanya ada satu kali dalam satu pekan, tepatnya setiap hari Kamis pagi. Pasar kerajinan ini juga tidak berlangsung lama. Menjelang pukul 9, pedagang dan pembeli sudah meninggalkan tempat berjualan, sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas perkantoran yang ada di sekitar pasar. Sebagian besar warga hulu Sungai Utara telah mengetahui dengan adanya aktivitas pasar ini, sehingga mereka bisa memilih alternatif jalan lain agar tidak terkena macet. Inilah letak keunikannya, hanya berlangsung beberapa jam saja, bahkan bisa dibilang pasar yang sangat singkat. Berbagai macam kerajinan dijual di bahu jalan ini, pembeli pun banyak yang membeli barang untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Saat awal adanya pandemi COVID-19, pengunjung memang terasa sangat berkurang sekali. Namun saat ini sudah mulai kembali seperti semula. Sobat kampung semuanya, nah selain Kamis pagi, ternyata pasar ini juga buka di setiap hari Minggu pagi. Namun tempatnya yang berbeda. Kalau di Minggu pagi, pasar ini terletak di Siring Itik, Kota Amuntai, atau di sebelah jembatan Paliwara. Ini dilakukan karena tingginya permintaan konsumen yang berasal dari luar HSU untuk merasakan sensasi membeli langsung kerajinan tangan khas Amuntai. Jadi bagi sobat kampung yang tidak sempat atau karena harus bekerja di hari Kamis, bisa datang di hari Minggu ya sobat kampung. Bagi masyarakat atau wisatawan, selain berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Amuntai seperti Candi Agung, juga bisa sekaligus berbelanja aneka produk kerajinan tangan khas Amuntai pada hari Minggu di lokasi ini sobat kampung. Produk-produk yang ditawarkan di sini sangat murah sehingga terjangkau untuk semua kalangan. Selain bisa dipakai sendiri, produk ini juga bisa dijadikan oleh-oleh atau cenderamata bagi teman dan keluarga di rumah.
Mengutip dari Wikipedia, eceng gondok yang bernama latin Pontederia crassipes adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Selain dikenal dengan nama eceng gondok, di beberapa daerah di Indonesia, eceng gondok juga mempunyai nama yang berbeda-beda, seperti yang dikenal khususnya di Kalimantan Selatan dengan nama ilung. Eceng gondok pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang ilmuwan bernama Carl Friedrich Philipp von Martinus, seorang ahli botani berkebangsaan Jerman pada tahun 1824 ketika sedang melakukan ekspedisi di Sungai Amazon, Brazil. Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang sangat tinggi sekali, sehingga tumbuhan ini sampai-sampai sering dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Eceng gondok tumbuh di kolam-kolam dangkal, tanah basah, dan rawa-rawa. Selain eceng gondok, kerajinan tangan di sini juga terbuat dari tanaman purun. Adalah sejenis rumput anggota famili teki-tekian. Tumbuhan ini biasa hidup di rawa-rawa, memiliki batang berongga seperti buluh dan tidak berdaun. Purun yang paling baik digunakan untuk anyaman biasanya berusia 2-3 tahun. Karena syaratnya yang kuat, purun cocok digunakan sebagai bahan baku utama anyaman di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, purun banyak tersebar di kawasan lahan rawa sejumlah daerah, seperti Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan tentunya di Hulu Sungai Utara. Setelah dipotong, purun dijemur hingga kering lalu diberi pewarna. Ada warna hijau, merah, dan biru. Ada juga yang tidak diberi warna. Ini dikarenakan sebagian pembeli lebih menyukai warna asli atau orisinil. Proses pewarnaan purun dilakukan dengan berendam ke air mendidih yang sudah ditambahi pewarna. Agar warna tahan lama dan tak mudah pudar, purun harus kembali dijemur atau diangin-anginkan beberapa jam. Terakhir, purun ditumbuk dengan kayu ulin ini agar serat mudah dianyam. Meski sudah ada bantuan mesin, para pengrajin lebih suka mengolah bahan baku purun dengan cara tradisional. Perlu waktu beberapa hari mulai proses penjemuran hingga jadi produk kerajinan. Para pengrajin yang sudah sangat terampil hanya memerlukan waktu beberapa jam saja untuk membuat produk kerajinan ini. Anyaman purun dapat dibuat menjadi tas, tikar, bakul, topi, kopiah, dompet, tempat tisu, tempat minuman air mineral, dan masih banyak lagi. Harga jualnya pun sangat terbilang murah sekali. Sejak ratusan tahun lalu, suku Banjar sudah terkenal sebagai pengrajin anyaman. Selain alat-alat rumah tangga dan furnitur, di pasar ini juga turut menjual alat-alat untuk menangkap ikan ya sobat kampung, seperti lukah. Lukah sebagai alat penangkap ikan ini berbentuk kerucut panjang dengan beragam ukuran diameternya. Alat tersebut terbuat dari rakitan bambu atau rotan. Alat ini dilengkapi lubang supaya ikan masuk dan terjebak. Ketika ikan-ikan terjebak masuk, tidak akan bisa keluar lagi. Lukah terlebih dahulu dipasang di lokasi yang strategis. Ikan yang berenang melawan arus akan masuk ke perangkap. Lukah dipasang dibiarkan semalaman agar ikan yang masuk semakin banyak. Pasar pagi ini juga menjual lampit dari rotan. Lampit ini biasanya diekspor sampai ke negara Jepang. Kerajinan tangan khas masyarakat Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dibuat dengan cara mengolah jalinan batang-batang rotan menjadi sebuah tikar. Lampit rotan dibuat secara homemade di rumah-rumah penduduk di sekitaran kota Amuntai. Amuntai adalah kota di Kalimantan Selatan yang memang sedari dulu dikenal sebagai sentra industri kerajinan rotan seperti lampit. Dahulu kala awal kata lampit berasal dari sebuah nama desa Palampitan, yang dimana penduduknya membuat tikar dari rotan. Maka dari itu sebagian tikar rotan ini dinamakan dengan nama lampit. Kerajinan lampit telah diwariskan secara turun-temurun pada setiap generasinya. Pada zaman dahulu kala sebelum adanya tempat tidur, sofa, dan lain-lain, lampit digunakan sebagai alas untuk tidur.
Namun seiring berkembangnya zaman, lampit digunakan sebagai alas untuk duduk. Seperti istilah orang Banjar, tamu berdatang tikar dihampar, yang artinya ketika ada tamu, lampit pun dihamparkan untuk alas duduk. Tidak mudah menghasilkan lampit yang benar-benar berkualitas yang dikerjakan oleh tangan-tangan ahli dari para pengrajin. Banyak tahap yang harus dilalui dalam proses pembuatan karya seni ini, yang bermula dari batangan rotan penuh duri yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah lampit bernuansa etnik tradisional Kalimantan. Kadang untuk sebuah lampit bisa menghabiskan waktu 1 bulan dalam pengerjaannya. Sekali lagi, bagi sobat kampung yang ingin berbelanja segala macam kerajinan tangan, jangan sampai datang di hari yang salah ya sobat kampung. Pasar ini hanya ada di hari Kamis pagi. Untuk hari Minggu pagi ada di sekitaran Patung Itik di sebelah jembatan Paliwara. Sekian dulu vlog Guru Kampung kali ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sobat kampung semuanya. Sampai bertemu di vlog-vlog Guru Kampung selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.